Untuk saat ini inilah dia draft pick yang akan kita hadirkan untuk pertandingan yang luar biasa kali ini. Yes, dan tanpa Uranus Bay ya di band di Langsung. Daripada Kayaknya melihat referensi dari pertandingan tadi nggak sih? Bigetron Alpha melawan Echo, mereka tidak menemukan jawaban terhadap Uranus. Jadi lebih baik ban aja ketimbang kita harus ngebuang satu slot hero atau satu source skill yang besar hanya untuk men-take down Uranus yang job desk-nya sebagai XP lane. Yes, tapi Kadita Band juga sudah mulai terlihat di kubu dari RSG, tapi ya Oke. let's see. Let's see. Tadi Lalu ada Kadita Ben sebenarnya yang udah sangat terlihat jelas. Makanya pertanyaanku selanjutnya adalah apakah Link juga akan Ben? dihilangkan, di Link ban? Fanny sebenarnya. Link Fanny ya. Tapi walaupun Link Fanny dibuang juga kita tahu kayak ini paling banyak, ya lumayan cukup banyak opsionalnya ya. Bisa pakai Marquis, bisa Tapi pakai gini, Fedrin. kalau aku ngelihatnya ya, mereka bisa dari RGPH, mereka bisa ngebuka full assassin. Kasih ke Kairinya, mainkan Baxia. Wah, Oke, mainkan Baxia ya untuk sosok Kairi. Tapi kalau kita berbicara Baxia kayaknya mungkin harus ada penangkalnya juga. Baik dari permainan front to back kayak Kari mungkin. Kari. Sehingga Eman kayaknya Karinya juga perlu di-respect. Banyak banget sepertinya hero yang perlu di-respect kali ini. Makanya aku juga cukup setuju kalau misalkan berbicara soal Coach Adi yang di belakang. Dia sempat bilang kalau misalkan berbicara respect band harusnya bandnya 10 aja. Karena terlalu banyak buat sekarang terlalu balance. jadi 12 Terlalu gitu. banyak hero yang benar-benar bisa dibawakan. Makanya ini perlu kayak apa ya, kayak sebuah perhatian lebih lah terhadap beberapa hero yang memang terkadang menjadi prioritas utama. Fanny terdengar barusan. Oh ya, kayak quick ban aja sih. Untuk remake kali ya. Oke, seperti kita juga akan mendapatkan sebuah remake game. Karena beberapa kali kita melihat banyak atau cepatnya hero yang sudah dipick Iya. dan aset yang ditarik, ya kan? Sehingga nanti kita bakal menunggu sejenak sebelum kita benar-benar bakal jump ke draft pick sesungguhnya. Ya, banyak tuh ya, suara-suaranya banyak tuh. Ada Padahal kita udah Franco, berharap dari suara nih ya, dari suara Iya, udah berharap betul. tapi ya masih akan menunggu tuh, juga nanti kayak ada gimana. Yi, Ada ya Yi, kan? Franco. Nih mungkin teman-teman mau tebak-tebakan suara boleh nih sekarang nih. Nah, tapi- Oke, abis ini. Apa coba? Gak ada. Tebak. Udah Udah selesai, habis. udah Udah selesai. selesai. Udah selesai. Ada. Payback time Farsha. Harus ya kah? Atau Valentina kan? Nah, Farsha itu. Alright, it's fine. Dan ya dari keduanya ini macro play mungkin ngelawan macro play juga. Menurutku dari Onyx adalah salah satu tim dari Indonesia yang kita tahu lah dari season ke season perkembangan mereka ini cukup signifikan. Dan jangan lupakan Natsu juga dia salah satu XP lane yang sangat piawai. Dengan penggunaan dua hero yaitu D-Rod yang pertama jelas banget. Yang kedua Arlotnya itu tadi yang sempat aku mention bahwa memang kedua tim ini tuh sempat main Arlot. Dan kalau bisa dibilang kayak salah dua tim Salah dua tim. yang Keduanya menggunakan ya? Arlot di XP lane. Keduanya makanya. Ini yang perlu Boots juga diperhatikan tadi kembali. Arlotnya luar Boots, biasa. Ya, kita berbicara soal game yang kedua tadi. Dua game yang dimainkan sama Onyx. 2-0 for sure mereka mendapatkan hal tersebut. Tapi balik lagi Arlotnya memang tidak bisa terlepas di sana. Betul. Sehingga menurutku perlu diperhatikan lebih bahwa memang ada beberapa komposisi hero yang perlu diperhatikan kembali dari dua tim ini. Yep. Dan ini dia para boostingan energi yang luar biasa ya kan untuk Keyboy dan juga untuk Sun salah satunya. Langsung. Ini benar-benar so support sweet, system gitu kan. banget ya, karena masih banyak banget. Nah, tinggal nungguin ya, Om Bawa belum ada ya? Oh, kan udah tadi. Enggak. Wah dan Barangkali ada yang mau masang foto Om Bawa gitu di Aduh, jadi jangan wallpapernya. lah, Jangan dong. Jangan. Yang ada malah petaka nanti menimpa. Waduh, tapi ini Aneh-aneh dia aja. suasana di Istora Senayan saat ini ya sudah mulai terdengar sorak-sorainya dari Sobat Onyx juga tentunya. Apalagi ini masih hari pertama playoff. Betul. Besok masih ada lagi, 2 hari lagi, jadi masih panjang perjalanan. Kita berharap ada perwakilan dari Indonesia yang bisa lolos ya. Oh, jelas kalau lolos. Jelas, lolos. pasti, Besok pasti, masih ada. Upper bracket masih ada. Kalau lolos bisa- sampai ke grand final. Kalau bisa Ya. asalnya dipertahankan mereka menang dulu sekarang. Harus Itu dia ya. sih, asal Harus. pertahankan Onyx melaju ke upper bracket final. Betul. Bigetron Alpha sikat yang di bawah. Ya, pokoknya mulusin aja dari bawah ke atas. Benar, ketemu di grand final, gak masalah. Ya. Gak masalah. Banyak jalan menuju grand final pasti. Tapi lower bracket ya harus berdarah-berdarah dikit ya. Waduh. Lebih capek aja. Lebih capek. Karena Lebih banyak capek aja. banyak tahapnya. Betul, lebih banyak sih, lebih banyak Lebih gamenya, panjang. game time-nya ya mereka ya. Dan tadi kita sudah bahas dari gold lane, dari junglernya. Nah sekarang kita masuk sebagai mid laner, ini adalah Suns lawan Aqua. Aqua yang dimana dia selalu bermain dengan posisi
Makanya beberapa kali kita mungkin mendapati dia menggunakan Faramis, Valentina juga membawakan drop Yves item. juga. Yves dia paling power, Ya. tapi jangan lupakan juga dia pernah membawakan juara atau title juara MSC dengan Xavier. Makanya kali ini opsinya banyak banget. Xavier. Gak pernah kelihatan, mid Be. lane. Belum Gak pernah kelihatan karena memang hero yang scale up banget, scaling banget, late game banget. Jadi kayaknya mau yang pasti-pasti aja daripada kelamaan. Tapi ya sebenarnya aku lebih setuju kayak Cecil Xavier ini bisa muncul kalau melihat tank jungler kepake lagi. Iya, Ya kan itu semodel dia. misalnya Baxia. Efek sisi dari Xavier itu meresahkan. Wah, dan lihat Kadita, Fanny, Ling, 3 hero Martis. yang bener-bener jadi ini hero favorit bahkan kalau boleh aku bilang untuk teman-teman dari tim Onyx itu sendiri. Dan kali ini mereka ban semuanya dari kubu RRC Philippines. Mereka nggak mau pusing kayaknya. Udah ban aja. Yap. Dan ada Valentina yang terlepas. Diambil langsung. First pick Valentina. Jelasnya ini akan memusingkan lawan untuk memikirkan. Wah, ini tapi aqua banget sih om picknya. Kamu banget ya? Aqua banget. Iya, kamu banget. Kamu banget. Oke. Aqua banget. Oke, tapi ya Valentina memang cukup power Kaca. dengan Valentina. Dan sudah ada kaca yang mulai terlihat juga bisa diambil. Om, ini bisa ada 2 efek suppress dalam satu tim. Karena kalau misalkan tiba-tiba ada Franco untuk Clyde berarti Aqua bisa saja mendapatkan Divine Judgment menjadi 2 target bakal dihilangkan dari game. Dan di Pick Cloud ini aku suka juga ya dari Onyx di mana mereka tidak akan memberikan Eman Cloud. Karena kemarin waktu mereka menang juga atas EVOS Icon ya kemarin. Ya. Cloudnya benar-benar menunjukkan kelas dia. Wah, itu beda banget sih emang. Yap, dan kemenangan dari Dia mainin BMI untuk 2 lawan 1 jadinya tiba-tiba Oke, manfaatan yang luar biasa. yes, dan sekarang dengan adanya Kaja, suppress skill sudah dimiliki oleh Onyx. Mereka bisa main pick off dari awal ya untuk Kiboynya. Tapi kita belum tahu juga karena untuk pick off dari Kaja sendiri. Beatrix Franco kah? Beatrix Franco untuk Franco Clyde. Kufra boleh sih untuk cover lagi untuk like ya. Arlot, ini dia. Hero Sisi Nuts lagi. yang sempat kita mention sebelumnya bahwa memang ini dari RC Philippines juga memainkan hero sisi sehingga gak cuma 1 hero sisinya tapi ada 2 di sana. Franco. 3 bahkan dari sisinya. Ya bahkan kalau misalkan nanti Aqua tiba-tiba mengambil Divine Judgment milik Kiboy. Ya, Terrify juga termasuk sisi kan. Jadi ya 3 mini sisi. Ini ada di Arlot, ada di Valentina. Kalau big sisi suppress-nya ada di Franco. Iron Hook-nya ini bakal membatalkan semua setup-setup dari lawannya. Blind Hook 50-50. Ya apalagi udah gak ada Kadita nih. Yap. Yang dimana kita tahu sendiri beberapa kali mungkin Suns mendapati sebuah movement yang mahal untuk mendinai hal tersebut. Tapi kali ini Masha dari Boots. Sebuah hero kemenangan juga. Bahkan kalau bisa dibilang dia yang benar-benar sering memunculkan Masha ini. Setuju ya. Apalagi dengan build yang unik dari Boots sendiri. Swift Boots plus Corrosion Fight. Ya. Masya dia. Jadi mengincar untuk attack speed di Attack early game. speed dan jangan lupakan juga bahwa dengan kehadiran dari Gordon Helmet dia makin durable dan Thunderclap-nya ini akan menimbulkan efek yang mengerikan ketika kita berbicara late game. Yes, no win-win. Langsung tereliminasi juga. Satu mungkin marksman yang bisa dibilang nggak terlalu prayo sekarang tapi masih bisa dipakai ya dengan adanya emblem marksman dan juga jelas. Ben Swift Leslie kah? Boots. Leslie? Leslie Beatrix masih ada ya. Oh ya, Leslie juga power kan di Eman. Power banget Eman. Eman ini rata-rata hero yang berkaitan dengan Cloud ya pokoknya. Beatrix, Leslie, Brody, Kari juga sebenarnya bisa sih kalau Kari bahkan oke banget karena dia membawakan Franco di sana defensive play. Ya. Bisa saja dimainkan untuk memberikan counter setup yang lebih kejam nantinya. Demon Kite pun belum kelihatan untuk hero-nya saat ini. Karena kita masih melihat ada Masha di sana. Jadi optional hero assassin juga ada banyak banget yang ke-deny. Basha juga di-ban. Fredrin mungkin saja bisa diambil. Karena kebetulan untuk dari kubu Onyx itu sendiri belum memiliki jungle sampai saat ini. Ya, tapi Fredrin bedanya agak susah mungkin untuk melakukan invasinya. Gak ada Baxia Shield Unity yang bisa membuat dia lebih mobile. Tapi ya sekali lagi dia adalah tank yang bisa sustain untuk team fight jangka panjang, durable. Dan itu yang biasanya dicari memang. Cuman dari sisi pemberian damage untuk RCPH, kita tahu bahwa Arlot sendiri hanya dengan 1 Hunter Strike, damage-nya sebenarnya gak terlalu besar. Ya. Tapi dia juga sustain loh di garis depan. Lagi Vengeance-nya dia melawan ada. Masha ya yang emang notabene sisinya nggak terlalu banyak. Aku malah berpikir ya 2 pick terakhir dari Onyx ini malah akan menuju ke arah itu tadi satu Fredrin. Atau Joy mungkin bisa dipakai. Joy di depan Kita Franco kayaknya bakal berbahaya banget. Aku malah mikir di sini Fredrin atau Kagura. Fredrin Kagura oke banget karena balik Ambil lagi. Fredrin dulu gak sih? Ya ambil Fredrin dulu. Kaguranya di last pick untuk memberikan elemen of surprise karena nggak ada one-one jadi nggak ada hero yang immune terbang tiba-tiba sehingga targeting
dari Suns kali ini mungkin saja bisa dibawakan. Tapi seingatku, waktu dulu aku bareng sama dia tuh nggak begitu suka Kagura masalahnya Om. Oke, Karena alasannya satu, clearnya lama. betul, setuju sih. Tapi ada, itu dia Kari dan Akai kalau mau dipergunakan oleh Arashi. Bisa banget, karena Akai akan selalu bisa membuat pasif dari Arlott nyala secara terus-menerus. Oke. Jungler ya tapi ya. Ya udah pasti, Ya, jungle yang jungle. tersisa karena kalau kita berbicara Fredrin, satu kali kena heavy spin, dia nggak bakal bisa bergerak kemanapun walaupun dia punya tough boots ya. Dan di sini hanya berharap kepada Lord nantinya dengan efek knock up airborne. Kalau misalkan emang bener-bener connect, itu bisa dimanfaatkan untuk Akai. Tapi untuk sekarang Karina ini dia, Demon Kite kembali Demon dengan Kite. hero kemenangan dia di MPL Filipina. Tapi ternyata yang digunakan oleh Suns adalah Novaria. Out of nowhere terlalu banyak hero yang tidak diekspektasikan oleh kita. Tapi Karina ini mengingatkanku kepada MPL Philippines season yang ke-9 RSG Philippines pada saat itu memang menggunakan 3 hero ini. Franco, Karina. True damage-nya terlalu banyak. Iya, tapi sekarang tanpa defense item. Apakah Karina memang sustain untuk bisa menjaga ya, menahan efek dari Fredrin? Yes, dan yang pasti nanti kita bakal lihat aja kayak gimana keseruannya karena kita sudah melihat adanya draft pick dari masing-masing tim. Dan sebentar lagi kita bakal langsung aja lempar ke caster kita yang sudah ready di sana. So langsung aja, caster take it away. Oke, ini dia pertarungan para juara MSC. Menarik sekali. Onyx bertemu dengan RSG PH. Wow, pastinya masih ditambah dengan Lim Kocho Dan juga ada Cipi tentunya. Kita berdoakan menemani kalian di match yang cukup panas bisa dibilang. Karena ini penentuan ya. Apakah dari kedua belah tim ini masih bisa stay di upper bracket? Karena kalau ngomongin upper bracket, tiketnya bakal jauh lebih mulus. Berbanding terbalik dengan ketika mereka dari salah dua tim ini turun ke area lower bracket, Lim. Betul, dan untuk prediction, sepertinya kita sepakat bahwa Onyx akan maju lewat jalur upper bracket. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game kita yang pertama antara Onyx berhadapan dengan RSG PH. Alright, ini dia Onyx from Indonesia melawan teman-teman dari RSG Filipina yang kita tahu betul belum boleh di-underestimate. Terlebih lagi dengan 5 line up kemenangan mereka juga yang dimana yang perlu diperhatikan. Sebetulnya dari RSG PH ini like sih. Like punya power untuk ngebuka momentum, ngebuka setupnya tuh benar-benar bagus banget. Tapi membahas dari area dari sisi emblem ya, ada satu breath match yang dimiliki oleh dari RSG PH, tentunya dari Nats yang memang berada dari sisi samping. Dengan adanya satu buah emblem tersebut, kita tahu betul bagaimana nantinya akan ada 5% HP tambahan, Lim, Betul, di dan setiap pukulan. Dan ini adalah hero andalan nih dari Demon Kite ya, menarik banget nih. Rosternya juga sama ketika mereka mendapatkan title dari juara MSC. Nah ini yang menarik nih, dari segi emblem juga sudah kita bedah tadi sedikit. Yang pasti mid lane-nya sama-sama menggunakan Impure Edge. Jadi memang agak sustain juga dari mid-nya. Dan invasi sepertinya dimulai oleh RSGPH yang dimana Iron Hook konek ke arah Kairi, namun 3 member melawan 3 member juga. Satu flicker dikeluarkan, langsung digeprek dan Demon Kite langsung menjadi korban pertama, bahkan menyusul juga dari Light menjadi korban kedua. Yes, first blood berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Disusul lagi dengan hilangnya sang jungler. 2 keuntungan terpantau sudah diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Keyboy bakal coba untuk main ngeganggu karya, pola, rotasi, dan juga jungle pattern yang bakal terus dipantau dari Demon Kite yang tadi udah dibahas-bahas dengan comfort hero yang sedang digunakan juga. Kita tahu betul nantinya dengan Little Ignitions, burst damage yang diberikan tuh akan seperti apa. Momen yang dimaksimalkan oleh seorang Demon Kite yang perlu diwaspadai oleh Onyx. Sejauh mata memandang, RSGPH mereka masih pulang dengan tangan kosong, tapi setup Turtle nampaknya udah mulai di-poking. Bahkan sudah ada satu buah Astral Eco untuk buka Visions dan slow evac Nats. Bakal coba dipukul mundur, berikut juga dengan area Boots yang berada di area garda depan. Cukup sakit memang pokingan damage-nya, tapi nggak mau dilepas ternyata dari Turtle-nya. Final Slash Boy. dikeluarkan, Kairi masih bisa dapetin dan ditarik nampaknya. Demon Kite bakal menjadi korban lagi nampaknya, dan tidak, masih bisa selamat. Tidak ada korban, namun Turtle dikuasai oleh Onyx. Yes, Retributions masih terpantau on point di tangan seorang Kairi. Lagi-lagi ada buah tangan yang berhasil dibawakan oleh Onyx dan RSGPH. Mereka kembali harus pulang dengan tangan kosong. Tidak ada setup, tidak ada keuntungan yang berhasil mereka amankan, dan masuk di menit kedua ini jadi modal awal yang cukup baik untuk tim Onyx nantinya untuk meraju ke babak-babak selanjutnya untuk memberikan setup terlebih lagi. Kalau melihat dari area God Lane ini masih cukup independen, masih cukup aman, tidak ada gangguan yang berarti walaupun
rotasi sedikit demi sedikit udah mulai menilik atau bahkan berfokus ke area objektif sana. Yang mungkin yang jadi perhatian adalah bagaimana vision sebetulnya dan juga slow effect yang bisa dihadirkan oleh seorang Sunslim. Mungkin sebenarnya Onyx sendiri dia termasuk scaling loh. Dia bawa Cloud, dia Ya. bawa Masha, dan Novaria juga termasuk salah satu hero yang scaling. Tapi dengan early yang cukup baik, dia bisa untuk pegang kendali namun langsung di Bloodihan. Efek suppress, Kairi kali ini yang bakal dituju dan masih bisa bertahan lagi press keluar. Kembalikan darahnya Lawit, namun Light yang harus menjadi korban nampaknya Demon Kite. Bakal menjadi next target juga dikejar. Masih ada efek slow, masih bisa dihindari dan Demon Kite menjadi korban kedua next target Eman. Langsung memilih untuk recall namun Aqua tidak bisa lari lagi dan di dive tampaknya. Eman, Maniac, cewek bisa mendapatkan Maniac di menit kita yang ketiga. Wow, luar biasa sekali setup yang diberikan oleh teman-teman dari RSGPH, justru di outplay dan dikelola oleh teman-teman dari Onyx. Bagaimana cewek di menit yang keempat, ini menit yang masih cukup early, tapi cewek dapetin modal awal yang luar biasa precious, luar biasa berharga banget, yang dimana ini bakal berimpact ke depannya. 4 poin kill, cewek harus udah mulai hati-hati karena ini pasti bakal nggak luput dari sorotan mata menilik dari area sisi replay, bagaimana Demon Kite yang terjebak atau bahkan tidak diberikan jalan pulang karena teman-teman dari Onyx tahu betul perhitungan mereka juga nice di menit kita yang ketiga yang membuat akhirnya 4 pemain dan opsi dive in dari 3-4 member Onyx Esports mengarah ke area bottom lane membuat Eman harus pun menjadi satu buah hasil akhir dari Maniac, tapi belum berhenti sampai di sana. Onyx, mereka masih mau lebih karena setup turtle yang kedua udah mulai dibuka. Waduh, bootsnya coba untuk dimakan dan bisa untuk ditumbangkan next target Keyboy. Masih coba untuk bertahan di depan, masih bisa flicker kabur namun Nuts nggak bisa lari lagi. Nuts menjadi korban 1-1. Yes, 1-1 berhenti sampai di sana. At least ada 1 poin kill yang berhasil diamankan oleh RSGPH walaupun inisiasi tersebut sebetulnya masih belum bisa untuk menutupi kerugian yang sudah mereka alami. Tapi kalau kita bisa lihat mereka sama-sama reset mundur secara teratur. Terlebih lagi teman-teman dari Onyx, mereka belum mau terlalu greedy, belum mau terlalu overcommit. Mereka tahu betul power dari SGPH dan Eman bakal terus berikan pressure 0-1-0. Ini angka yang cukup buruk untuk seorang god laner yang dimana menit kelima jungler mereka tidak diperbolehkan bermain secara agresif. Kita tahu betul ya posisi late game insurance dari RSGPH itu ada di tangan seorang Eman. Masalahnya match up-nya ini loh, cewek dia 4 kill, Maniac yang tadi membuat itemnya akan unggul jauh pastinya daripada Eman. Tadi kita lihat pokingan damage dengan basic attack-nya aja sakit banget dan conceal. Keyboy kali ini coba untuk zoning out saja, outer turret di arah bottom lane yang coba untuk dituju dan bisa disecure oleh Onyx. Wah ini bagus banget sih, zoning out, RSGPH mundur dan setup. Dan momen yang diberikan oleh Onyx memberikan space yang dimaksimalkan oleh cewek untuk menghancurkan satu sektor bangunan turret yang dimulai oleh RSGPH. Sejauh mata memandang perekonomian dipegang kendali betul oleh teman-teman dari Onyx. Dan RSGPH mereka berada di keadaan yang cukup merugi di menit kita yang ke-6. Bahkan di area top lane ini masih menjadi satu buah Infinity War sebetulnya antara dari CC Boots dan juga Nuts itu sendiri. Dan menilik dari area item yang perlu kita bahas di mana Demon Hunter Sword dan juga Swift Crossbow ada attack speed tambahan dan juga bagaimana basic attack nantinya ditunjang. Perbedaan network pun sudah mulai terpaut cukup jauh antara kedua belah god lane. Menariknya di angka 1.300 which is ini mahal banget sih dari seorang Eman itu sendiri. Oke, Demon Kite coba ditarik lagi kali ini di bagian depan. Nahan damage yang terlalu banyak masih ditempel. Town yang cukup bagus dari Kairi. Knock up lagi Demon Kite. Gak bisa kabur lagi dan Turtle kali ini bakal menjadi milik Onyx kembali seharusnya. Perfect Turtle Israel. Onyx mendominasi dengan 4.000 gold lead. Dan bahkan Boots aware banget ya. Mereka mau nukar turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx di turtle ketiga dengan adanya satu buah objektif turret. Tapi langsung dihentikan dengan adanya rotasi yang dimiliki oleh seorang Boots. Terlebih lagi switch lane nampaknya juga udah mulai dilakukan antara cewek dan juga seorang Boots. Di mana cewek disusul dengan ada Keyboy. Bakal memukul mundur Nuts yang gak mau mengambil resiko Aran Hook. Bakal dibuka dengan ada satu Bloodhound dan Final Slash yang dibuka dari seorang Nuts. Tapi lihat 3 member RSGPH mereka masih belum bisa mengolah dan mengklaim satu poin kill. Dan Kairi berhasil mengeliminasi 2 pemain dari RSGPH. Berikut juga dengan ada 2 sektor bangunan turret yang dimiliki oleh RSGPH. Bisa ini mahal banget harganya. Onyx mendominasi kali ini bahkan dengan hampir 6.000 gold lead dan Suns. Seperti biasa, recall dari Suns gak pernah putus. Namun kali ini dengan objektif yang diungguli sekali oleh Onyx, bahkan inner turret di bagian top lane udah nggak ada. Invasi ke arah purple buff ini menjadi mungkin, apalagi Demon Kite masih bisa secure.
dengan Retribution barusan. Dan pressure yang diberikan oleh Onyx ini tidak main-main. Dengan hero scaling, CW, dia bisa mengungguli dari segi itemnya. Bahkan Suns juga 10 assist didapatkan oleh Suns, 100% team fight participation. Tidak pernah absen dari setiap kill yang terjadi. Ini benar-benar menjadi satu buah momen yang baik untuk teman-teman dari Onyx Esports. Dan bahkan mereka tahu betul dan memperhitungannya dengan sangat detail. Mereka memilih untuk tidak terlalu bermain agresif. Terlebih lagi RSGPH belum ada setup yang pasti datang dari seorang Like. Dan bahkan di sini untuk pengambilan karya semak-semak juga terbatas banget karena memang udah dikuasai oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Boots bakal coba untuk ngebait, kita tahu betul dari sisi Boots sendiri masih terlalu tebal. Belum bisa menjadi santapan untuk pemain-pemain RSGPH, tapi mid lane, outer turret tinggal satu sentilan lagi yang nampaknya berhasil dihancurkan oleh seorang cewek ini yang membuat nantinya Onyx bakal jauh lebih luas lagi untuk melakukan ekspansi atau bahkan melakukan invasi terhadap jungle yang dimiliki oleh seorang Demon Kite. Sebenarnya tadi udah coba rotasi dari RSGPH, dia coba untuk makan ke arah bottom lane. Tapi Boots ini bukan target yang cocok. Boots ini bukan target yang bisa diambil secara mudah. Sementara kali ini Lord yang coba untuk di setup Keyboy. Masih ada di bagian depan, coba untuk membuka vision dan Demon Kite kali ini yang coba untuk ditarik Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Langsung fokus semuanya ke arah Demon Kite, masih bisa lari nampaknya namun di town. Langsung dimajuin lagi kali ini Boots yang tertangkap di bagian depan namun damage dari RSGPH tidak cukup nampaknya. Masih bisa mundur, belum ada korban dari pertarungan tersebut. Yes, Konsil menyelamatkan nyawa dari seorang Demon Kite sehingga tidak ada korban jiwa yang berguguran di area skirmish yang terjadi di area sisi Lord Pit. Lord berhasil jatuh di tangan Onyx Esports di mana mereka memegang dan memimpin kendali permainan di game yang pertama. Tidak memberikan nafas tambahan, tidak memberikan kesempatan buat sang lawan RSGPH untuk bisa menjadi atau bahkan memberikan satu buah setup counter. Karena Lord ini tanpa Lord aja satu inner top turret mereka udah hilang. Dengan adanya Lord yang berhasil disecure oleh Onyx, kita tahu betul nantinya mereka bakal coba untuk memanfaatkan Lord tersebut untuk penghancuran inner turret yang dimiliki oleh RSG. Oke, bahkan Suns juga dari Astral Recall-nya. Kita lihat damage yang diberikan tuh sakit banget. Demon Kite bikin ke arah sustain nampaknya. Karena bar HP-nya banyak banget, otomatis dia bikinnya memang ke arah item tank. Dan untuk sekarang Lord-nya masih ada di bagian top lane. Boots yang bakal coba untuk nge-follow, di belakangnya masih ada Kairi juga. Namun inner turret nih sebenarnya adalah tujuan utama dari Onyx sendiri. Bottom-nya udah hilang, mid lane-nya juga udah hilang. Dan Lord-nya ini masih berdiri, artinya mungkin bisa untuk cicil sedikit ke arah base turret atau mungkin mengamankan satu buah base turret juga menjadi keuntungan pastinya untuk Onyx sendiri. Dan yes, defense yang coba dilakukan kali ini Aqua ditarik nampaknya Keyboy masih bisa mundur ke arah belakang. Keyboy masih bisa selamat, tidak ada inisiasi lebih lanjut dan satu buah base turret di bagian top lane yang hilang. Wah, ini mahal banget harganya. Kita tahu Lord yang pertama belum ada efek charge. Dan Onyx berhasil menembus pertahanan dan bahkan menembus pasif yang aktif di area base top lane sana. Mereka masih mau lebih, Keyboy yang setengah darah maju ke depan. Dengan satu buah Divine Judgment, Immortality yang terbal dalam tubuh Keyboy pun pecah. Tapi lihat, blessing duet dibuka oleh seorang cewek. Mengikis dan memukul mundur beberapa pemain dari RSGPH. Belum ada satu pemain yang tumbang, tapi Like nampaknya tak mampu untuk men-sustain dealing damage yang diberikan wave minion yang minim, membuat teman-teman dari Onyx Esports belum bisa menghancurkan satu base middle turret. Waduh, masih bisa di defense memang oleh RSGPH, namun gempuran dari Onyx selalu diberikan tanpa adanya henti. Astral Echo lagi ngebuka ke arah vision. Wave minion di arah mid lane masih bisa di clear dan kali ini Keyboy dengan darah yang gak terlalu baik lagi untuk maju. Akhirnya Onyx memilih untuk mundur, reset lagi dari temponya. Dari segi gold, 10.000 gold lead. Ini angka yang sangat-sangat fantastis. Apalagi menitnya baru mau masuk ke arah menit 12. Ini masih benar-benar menit yang belum terlalu masuk ke arah mid game juga walaupun udah menuju ke area sana ya. Apalagi damage turret yang ditorehkan melalui Lord Advantage mengarah ke angka 21.000. Itu besar banget dan dampak yang diberikan oleh Lord tersebut mengarah ke area Onyx benar-benar terlalu positif dan bahkan besar. Dan Lord di menit ke-12 kita tahu ini Lord yang sudah diperkuat, bahkan sudah mulai di setup juga RSGPH dengan adanya ketertinggalan perekonomian dan juga perbedaan dari gap level ya, yang dimana terpaut di angka 2 level, mempengaruhi damage retribution ke area Lord yang membuat teman-teman dari RSGPH memilih untuk tidak melakukan kontes. Mereka bakal coba untuk memikirkan setup defensif karena Onyx akan kembali mempersiapkan
satu buah serangan yang bisa dibilang nih ultimate serangan sih. Karena kalau kita ngomongin dua base star yang dimiliki oleh GPH, ini tinggal beberapa sentilan lagi udah hancur. Sebenarnya untuk Lord yang sudah enhance sekarang ya, di arah base turretnya memang udah di arah top lane udah nggak ada sih. Tapi ya untuk super minion di arah mid dan juga bottom lane, mungkin ini yang bakal menjadi kunci utama dari Onyx juga. Untuk hero high ground defense dari RSGPH terlihat cukup minim nampaknya. Bahkan clear wave arah minionnya aja itu agak sulit. Dan di arah mid lane, Kairi langsung fokus terhadap base turretnya. Dan Yes ditarik nampaknya Aqua di bagian depan. Satu yang menjadi korban cewek. Ini bukan target yang baik. Pastinya Onyx harus reset sedikit. Namun tampaknya dari Onyx tidak kendor sama sekali. Mereka masih coba kasih pressure-nya dengan Lord yang ada dan ditarik. Kali ini cukup berbahaya. Keyboy harus tumbang. Mundur kali ini dari Onyx. Tidak boleh terburu-buru. Wah, Divine Judgment dibalas dengan adanya satu buah final slice yang out of nowhere mengarah ke area cewek. Satu member penting yang sedang membawa tabungan yang cukup besar harus ter-shutdown. Dan dua pemain dari Onyx harus hilang. Tapi dibayarkan dengan ada satu buah base mid lane turret sebetulnya yang berhasil dihancurkan. Melik dari area item. Cewek udah ngamanin ke area 3 item yang mumpuni ya. Dengan adanya Crescent Sight, Demon Hunter Sword, Levic Roar, Golden Staff mengarah. Udah bahkan full item ya dengan area Wind of Nature. Dia ready banget sebetulnya untuk menyikapi serangan attack dari Magical dan juga physical anak-anak RSGPH. Tapi kalau membahas dari area sisi Kairi sendiri dengan adanya jungler durability. Power dia untuk menjadi badan dengan ada Antivirus dan juga Athena Shield. Ditambah lagi dengan area Sky Golden Helmet dan Steel Light Plate. Ini udah sangat-sangat cukup untuk Kairi bisa menahan damage yang datang dari anak-anak RSG. Oke, dan conceal play kali ini Onyx Dibalas dari bagian conceal. depan langsung dibuka oleh Kairi. Visionnya masuk kali ini Keyboy menarik satu target Blazing cewek Duet. dengan Blazing Duetnya yang Slash. masih bisa di cancel nampaknya dengan Final Slash. Namun fightnya agak sedikit berat karena RSGPH karena 3 member yang harus hilang. Aqua pun hilang. 4 member yang harus hilang dan Demon Kite kali ini terpisah dari komplotannya menyisakan Demon Kite sendiri yang ditempel terus oleh Keyboy. Nggak dikasih pulang, maju terus.